Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwasanya para nabi-nabi itu mereka memang punya hati-hati yang bersih dan suka sekali bersyukur. Sehingga selalu kebutuhan mereka Allah penuhi dan selalu kalau ada ujian Allah berikan jalan keluar. Jadi ternyata syukur itu bukan hanya sekedar mendatangkan nikmat tapi justru juga memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Sebagaimana Allah sebutkan contohnya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surah Al-Isra surah nomor 17 ayat 3, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sungguhnya keturunan-keturunan manusia yang kami bawa selamatkan di kapal bersama Nuh dan dia adalah hamba yang suka bersyukur. Kalau pernah dengar kisahnya alhamdulillah, kalau belum pernah dengar, di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam karena beliau suka sekali bersyukur, dinukil sebuah riwayat setelah beliau 950 tahun mendakwahi kaumnya sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Alfasanatin illa khamsuna ama." Nuh tinggal di kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Intinya teman-teman sekalian, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah dakwahi mereka siang, malam, mereka tidak mau dengar. Tetap aja mau nyembah berhala, tetap aja kufur kepadamu. Maka datangkan hukuman buat mereka." Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirim Jibril dan menyampaikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Sekarang buat kapal." Buat kapal, dan waktu itu kebetulan lokasi dakwah Nabi Nuh di padang pasir, nggak ada air. Jadi buat kapal itu sangat tidak masuk akal manusia. Maka disuruhlah buat kapal, Nabi Nuh dengan orang beriman buat kapal. Setiap kali lewat orang-orang kafir dari kaumnya, selalu mengatakan, "Hai Nuh, kamu sudah gila ya? Ngapain buat kapal di tengah padang pasir? Untuk apa?" Diolok-olok. Nabi Nuh alaihissalam tetap saja mengerjakan sesuai dengan perintah Allah. Sampai kapal itu sudah mau selesai, teman-teman, atau sudah selesai kurang lebih, maka tidak cukup di situ, kaumnya menyakiti Nabi Nuh alaihissalam dengan cara mereka sepakat untuk buang air besar dan buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Sehingga kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran manusia. Maaf, kencing dan tinja. Setelah penuh semuanya itu, rupanya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ujian kepada orang-orang kafir ini. Mereka kena penyakit kulit dan mereka tidak temukan obatnya. Mereka coba berobat sana sini nggak bisa. Sampai ada satu orang di antara mereka yang kebetulan badannya penuh dengan penyakit kulit itu, dia buang air di kapalnya Nabi Nuh. Maaf, ini kisahnya begitu, dia kepleset jatuh di kotoran manusia yang ada di situ, kotoran orang-orang kafir. Begitu dia keluar, sembuh penyakit kulitnya. Maka dia pun pulang kepada kaumnya heran. Karena orang ini adalah orang yang paling rusak kulitnya, kok bisa sembuh? Mereka tanya, "Kamu bagaimana bisa sembuh?" Dia ceritakan, "Tadi saya kepleset di kapal yang ada kotoran kita. Waktu saya kena kotoran kita sembuh." Maka semua orang-orang kafir datang kepada Nabi Nuh membersihkan kotoran mereka sendiri. Sampai kepada cuilan kotoran terakhir mereka ambil, Allah mudahkan sehingga bersih untuk membersihkan penyakit mereka. Setelah kapal itu kembali bersih, sudah nggak ada lagi kotoran-kotoran, sudah nggak ada lagi baunya, barulah Allah SWT suruh Nabi Nuh dan orang beriman naik, lalu Allah datangkan banjir besar. Allah datangkan pertolongan bagi orang yang suka bersyukur dengan caranya.